Oke, recording on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizka Ditya Surya Pratama, atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di pertemuan ke-11 untuk mata kuliah Praktikum Biokimia, atau biasa disingkat PBio ini, saya akan menjelaskan dulu teori mengenai praktikum uji lipida. Jadi seperti biasa, sebelum mulai praktikumnya, saya akan jelaskan dulu teorinya mengenai uji lipida ini. Oke? Tapi sebelum itu, ya saya juga akan memberikan videonya dulu mengenai lipids itu apa sih, atau lipida itu apa, di mana sumbernya dari Korea Science YouTube channel. Jadi kita tonton saja dulu ya, supaya kalian tahu juga mengenai lipid itu sendiri sebelum kita mulai praktikumnya. Oke? Kita mulai. Lipids are a group of hydrophobic biomolecules that play important roles in living organisms. While the primary function of lipids is long-term energy storage, lipids are also used for protection, insulation, and lubrication. They also act as precursors for some hormones and are a key component of cell membranes. There are four basic groups of lipids. These are triglycerides, phospholipids, steroids, and waxes. Although these groups differ in many respects, they all have one characteristic in common. They are all insoluble in water. You may have noticed that lipids and water do not mix. For example, notice the yellow-colored oil in the beaker of water shown here? Even if we stirred this for several minutes, or even several hours, the oil would still separate out from the water. This is because lipids are hydrophobic. From Latin, the prefix hydro means water, and phobic means fear of. So when you hear that lipids are hydrophobic, this basically means that water and lipids do not mix. Let's take a closer look at the category of lipids known as triglycerides. Triglycerides include the fats and oils. Fats, such as lard and butter, are solid at room temperature and are used by animals for insulation, protection, and long-term energy storage. Oils, such as corn oil and olive oil, are liquid at room temperature and are used by plants for long-term energy storage. At the molecular level, triglycerides contain two types of subunit molecules, glycerol and fatty acids. Let's take a quick look at fatty acids. A fatty acid has three main parts: a chain of carbon and hydrogen atoms called the hydrocarbon chain, a methyl group at one end, and an acid group at the other end. Fatty acids can either be saturated or unsaturated. A fatty acid that has only single carbon-to-carbon bonds is known as a saturated fatty acid. This is because the carbon chain is saturated with all the hydrogen atoms it can hold. Unsaturated fatty acids have one to several double bonds. Double bonds result in kinks in the fatty acid chain, which affects the melting point of the fat. Animal fats have saturated fatty acids and are solid at room temperature, while vegetable oils have one or more double bonds and are liquid at room temperature. A trans fat is an example of an unsaturated fatty acid where the hydrogen atoms are on opposite sides of the double bond. Trans fats are usually formed during the production of processed foods and are also common in partially hydrogenated oils. In order to increase shelf life and melting point of the fat, excess hydrogen atoms are introduced to an unsaturated oil. This causes the formation of trans fat bonds in the fatty acid chain. Unfortunately, the consumption of trans fats has been associated with cardiovascular disease, and its use has fallen from favor. Now that you understand a little bit about fatty acids, let's zoom back out and look at how the triglyceride subunits fit together. Remember, a fatty acid is only a small part of a triglyceride. To become a triglyceride, three separate fatty acids have to bond with a glycerol molecule through the process of dehydration synthesis. Let's move on to the next category of lipids, which is phospholipids. Phospholipids are similar to triglycerides in that they contain glycerol and two fatty acids. What's different is that a phosphate group rather than a third fatty acid is attached to the third carbon of glycerol.
Phospholipids are extremely important, mainly because of their unique properties in regard to water. The phosphate head of the molecule is hydrophilic, or water-loving. This means that it mixes well with water. The fatty acid tails, however, are hydrophobic, or water-hating, and do not mix well with water. Because of these unique properties, phospholipids tend to arrange themselves so that only the hydrophilic heads interact with the watery environment, and the hydrophobic tails crowd inward away from the water. This structure is the major component of plasma membranes of the cell. Steroids are the next category of lipids. Steroids are composed of 4 fused rings of carbon to which different functional groups are attached. One well-known steroid molecule is cholesterol. Cholesterol serves as a precursor for the synthesis of other steroids such as testosterone, estrogen, vitamin D, and cortisone. Cholesterol is present in plasma membranes where it stabilizes the membrane. The hormones testosterone and estrogen have small differences in their functional groups, but large differences in their effects on an organism. Waxes are the final group of lipids. Waxes are nonpolar and repel water. They're found in the protective coating on leaves and on outer surfaces of animals. Wax is produced in the ears of some animals to protect the eardrum. In addition, bees construct honeycombs from wax. Now that we've covered all 4 categories of lipids, let's do a quick recap. The 4 categories of lipids are triglycerides, phospholipids, steroids, and waxes. All lipids are insoluble in water. While the primary function of lipids is long-term energy storage, lipids are also used for a multitude of other purposes, such as protection and insulation, and as a key component of hormones and cell membranes. Oke, cukup jelas ya mengenai lipid, mulai dari lipidnya itu sendiri apa, lalu jenis-jenis lipidnya apa, dan juga reaksi-reaksi yang membentuk lipid tersebut. Nah, supaya mungkin lebih jelas, saya juga akan membahas sedikit, pertama dari yang paling basic dulu lah, definisi dari lipid. Jadi lipid itu adalah, kalau dilihat dari kelarutannya, itu adalah suatu senyawa biomolekul yang larut dalam pelarut nonpolar, misalnya kloroform, ether, benzena, dan sebagainya. Minyak, vitamin, dan hormon tertentu, dan juga sebagian besar komponen membran yang bukan protein, itu masuknya ke dalam lipid. Oke, seperti ini kira-kira dalam strukturnya dalam tubuh kita. Yang sudah dijelaskan juga di video tadi ya, secara detail mengenai strukturnya ini. Nah, ini juga dijelaskan tadi di video, fungsi lipid yang saya garis tebal atau saya berikan tebal bold ini adalah yang paling utamanya. Jadi sebagai sumber energi dalam jangka panjang, karena sebagai cadangan energi gitu. Jadi kalau misalnya sumber energi utama adalah karbohidrat, kalau lipid itu lebih bisa dibilang sebagai cadangannya. Jadi kalau misalnya kita sudah menggunakan semua karbohidrat dalam tubuh kita, misalnya kita sedang menggunakan olahraga nih, kita karbohidratnya kehabisan karbohidrat, kita masih bisa mengubah lipid yang asalnya cadangan menjadi sumber energi tambahan gitu. Makanya sebutnya jangka panjang. Bisa juga sebagai penahan panas atau insulator. Jadi kalau misalnya kita dalam kondisi kedinginan, ya ini bersyukurlah bagi ya, kalian yang berbadan gemuk ya, kita semua berbadan gemuk karena lebih tahan atau lebih resist terhadap cuaca dingin karena bisa menahan panas dalam tubuh kita gitu. Jadi sebagai insulatornya. Dan yang juga yang paling penting terakhir adalah untuk membungkus beberapa organ, terutama organ-organ vital yang harusnya dilindungi oleh daging, tapi bisa ditambah lipid sebagai pelindung tambahan gitu. Oke. Lalu yang berikutnya bisa juga sebagai lipid yang nonpolar, bisa sebagai insulator listrik. Jadi kalau kesetrum, yang berbadan gemuk harusnya nggak terlalu parah-parah amat gitu kesetrumnya. Ya, karena bisa sebagai insulator listrik lipid ini. Lalu gabungan lemak dan protein atau dengan kata nama lain adalah lipoprotein itu merupakan komponen sel yang penting dalam membran sel maupun mitokondria. Lalu lipid juga biasa sebagai untuk membantu pengangkutan vitamin dalam tubuh kita. Dan terakhir, untuk menjaga kestabilan tubuh karena dapat dioksidasi menghasilkan energi. Ini balik ke yang satu tadi. Jadi kalau misalnya
kita kekurangan energi karena karbohidratnya habis, masih ada lipid yang bisa dikonversi menjadi energi gitu. Sehingga tubuh kita menjadi lebih stabil. Oke? Itu kira-kira fungsi utama lipid, di mana yang di bold ini adalah fungsi utamanya. Oke, next. Nah, strukturnya. Jadi struktur lipid secara garis besar seperti ini. Jadi untuk komposisinya dari atom C, H, dan O secara umumnya, dan kadang ada N atau P, seperti misalnya fosfolipid yang tadi ada di video ya. Dan lipid ini merupakan senyawa ester dari asam karboksilat rantai panjang dengan alkohol atau gliserol. Jadi gliserol di sini apabila misalnya kita tambahkan asam karboksilat berupa asam stearat akan menjadi tristearin atau katanya lipid yang dihasilkannya seperti ini gitu. Dengan gliserol, 3 gliserol dengan 3 asam stearat menjadi tristearin. Oke? Strukturnya nggak jauh beda untuk lipid dibilang ini seperti ini. Ada 3 gitu, dari gliserol, 3 gliserol dan 3 asam karboksilat. Oke? Nah, jenis-jenis lipid ini mungkin sudah dijelaskan juga tadi panjang lebar di video, saya jelaskan rangkumannya saja. Jadi, kalau dari struktur kimianya itu lipid atau lemak itu terdiri dari lemak netral atau trigliserida, ada fosfolipida yang ada fosfornya, lecitin dan sphingomyelinated gitu. Lalu dari sumbernya atau dari bahan makanannya, lemak atau lipid terdiri dari lemak hewani dan lemak nabati gitu. Menurut konsistennya, lemak terdiri dari lemak padat atau lemak gaji dan juga lemak cair atau minyak gitu. Lemak dari daging ya di sini maksudnya. Lalu dari wujudnya lemak terdiri dari lemak tak terlihat invisible fat dan lemak yang terlihat visible fat. Nah ini tambahan untuk lemak nabati itu mengandung lebih banyak ya, kurang N maaf, asam lemak tak jenuh yang dapat menyebabkan titik lelehnya itu lebih rendah dan juga berbentuk cair, dalam hal ini misalnya minyak. Sedangkan lemak hewani itu mengandung asam lemak yang jenuh, khususnya yang mempunyai rantai karbon panjang yang berbentuk padat. Ini oleh Riawan tahun 90 ya. Nah, jadi apakah lemak itu lipid? Iya, lemak dan minyak adalah golongan dari lipida, di mana latinnya dari bahasa Latin itu lipos, di mana itu artinya adalah lemak gitu. Jadi lemak itu merupakan sumber penyimpanan tenaga dalam bentuk kalori, terutama yang terbakar selama aktivitas yang ringan gitu. Lemak hewani atau lemak dari hewan itu cenderung jenuh dan juga dapat menyebabkan berbagai penyakit, misalnya kanker dan jantung. Sedangkan lemak pada sayur, misalnya dari minyak, minyak jagung, kacang tanah itu umumnya adalah bukan lemak jenuh, jadi lemak tak jenuh dan dapat memberikan resiko penyakit yang lebih kecil. Ini hasil penelitian dari Nancy Clark tahun 2001. Oke. Untuk berikutnya adalah asam lemak. Jadi asam lemak adalah senyawa lipid dengan jumlah C yang genap gitu dan tidak bercabang. Secara umum jumlahnya adalah mulai dari C-nya 18 sampai 20 tiap molekul dengan variasi antara jumlah C-nya 4 sampai 40 gitu. Nah, ada dua jenis asam lemak, itu asam lemak jenuh yang seperti di video tadi itu tidak ada double bond-nya atau ya bisa dengan kata lain jenuh, udah nggak bisa bereaksi lagi. Sedangkan yang asam lemak tak jenuh itu ada ikatan double bond-nya di strukturnya itu sehingga dia tidak jenuh. Oke. Next adalah nah ini. Jadi di praktikum uji lipid ini kita fokusnya ke uji kualitatif di mana tujuannya untuk menunjukkan sifat dan struktur lipid melalui uji-uji ini, 6 uji serta mempelajari sifat-sifat lipid melalui beberapa reaksi uji kualitatif pada lipid ini. Yaitu 6 ini ada mulai dari uji kelarutannya, lalu uji acrolein, uji kejenuhannya, uji ketengikan, uji Salkowski, dan terakhir uji Lieberman-Burkhardt gitu. Oke. 6 inilah kira-kira akan dilakukan di praktikum uji lipid ini. Ini nanti akan saya jelaskan juga fenomena-fenomena apa saja sih yang terjadi pada uji kualitatif lipid ini. Oke. Terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.